Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kudus kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kudus kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kudus kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus kudus kasih-Mu Tuhan. Bapakku, kudus kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kudus kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Tiba saat yang terbaik bagi kita membuka hati kita buat firman Tuhan. Maka kita mengatakan, jangan pernah khawatir akan, sebab Dia Tuhan yang memelihara setiap hidup kita. Amin. Katakan amin. Dia yang memelihara setiap hidup kita dari awal sampai detik ini. Semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu
melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Sebab semua ada di dalam otoritasnya Tuhan dalam hidup ini. Kalau pencipta kami Tuhan, betapa ku merindu. Sekali lagi bersama-sama katakan, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Saatnya kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan semua yo. Sebab kasih setiamu. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami. Kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kami. Haleluya. Betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Jemaat semua katakan yuk. Sebab kasih setiamu. Siang hari ini kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Sebab kebaikanmu melimpah atas hidup kami. Apapun yang Tuhan kerjakan, kami tetap setuju dengan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Yes, terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mengangkat pujian kami Tuhan. Sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu
Karena hati kami adalah rumah-Mu, Yes. ruang Maha Kudus-Mu, Yes. di mana Engkau tinggal dan memerintah hidup kami. Tuhan, buat supaya hati kami rindu untuk mencari wajah-Mu. Untuk mendengar Tuhan segala sabda dan perintah-Mu. Supaya selagi kami hidup di dunia ini, kami melakukan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau. Karena Engkau telah mengasihi kami, dan Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu, dan Engkau memberikan masa depan, bahkan pengharapan demi pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Engkau menyediakan kami hidup yang kekal. Engkau telah mengampuni segala dosa salah kami, segala kutuk pun telah dipatahkan. Sehingga hidup kami adalah berkat itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, diberikan kekuatan dan hikmat marifat. Supaya mereka Tuhan memenangkan dalam pergumulan hidup ini. Dan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bicara tentang kekudusan mengubah segalanya. Melalui mimpi itu yang Tuhan berikan, saya yakin dalam hidup saya bahwa Tuhan itu sangat dekat kepada orang yang dicintainya. Dan dia tahu segala sesuatu apa yang bakal terjadi. Dan ketika di pemakaman, saya terkejut. Kakak saya dari Malang datang, yang dari Jakarta datang persis dalam mimpi itu. Saya, kok datang, saudara? Padahal kami nggak siapkan mobil, gitu. Kok bisa datang? Gitu. Saya bilang memang semua rencana Tuhan. Kita nggak tahu masa depan kita, tapi Tuhan itu tahu semuanya. Amin. Kapan, di mana, siapa, dan bagaimana Dia tahu. Sebab itu, saudara, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena Dia pegang nyawa kita, hidup kita, dan Dia pemegang masa depan kita. Dia tahu bagaimana ke depan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan, kita lihat dulu. Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 3. Kekudusan mengubah segalanya. Kekudusan mengubah segalanya. Temanya. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tentu ini firman ini nubuatan untuk Yesus Kristus. Tetapi bisa juga kita pelajari juga sebagai pengikut Kristus. Duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan ingin supaya saudara kita duduk di samping Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Supaya semua musuh itu menjadi tumpuan kaki kita. Bukan kita yang buat. Tuhan yang melakukan semuanya. Ayat terus kedua. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Dapat kekuatan dari Tuhan. Memerintahlah di antara musuhmu. Gak usah takut dengan musuh. Kita harus mengasihi dia. Kenapa Tuhan izinkan musuh datang? Nanti dia akan ubah, dia akan berlutut di bawah kaki kita. Kita gak perlu memusuhi lagi. Kita mendoakan saja. Ayat 3. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan. Ini loh saudara. Yang penting dalam hidup kita dekat sama Tuhan, oke. Gak usah membenci musuh kita, mengasihi musuh kita. Karena Tuhan yang akan membuat dia di tumpuan kaki kita. Tetapi kita harus membuat satu barisan. Jemaat teman kita, kumpulan kita. Apa saudara? Yaitu perhiasan kekudusan. Perhiasan kekudusan dari kandungan fajar tampil bagimu. Keremajaanmu seperti embun. Dikatakan walaupun kita masih usia tua. Tapi kekuatan Tuhan tetap ada. Yaitu kumpulan kita bagaimana supaya saudara kita maju dalam perhiasan kekudusan. Maju dalam arti kita melangkah kaki menuju kepada masa depan dengan segala kekudusan. Adakah manusia di dunia ini yang kudus? Tidak ada. Hanya Allah yang kudus.
Tapi Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita kudus? Kita telah berdosa, Tuhan ampuni. Tapi dalam perjalanan hidup, biarpun pendeta pun juga tetap bisa salah langkah. Bagaimana kita bisa kudus? Satu hari aja bisa salah, 2-3 kali kita. Tetapi orang yang mencintai kekudusan, itulah orang, saudara, yang perhiaskan kekudusan. Orang yang mencintai kekudusan bukan berarti pasti kudus. Tapi orang yang bisa jatuh, bisa salah. Tapi dia cepat bangkit kembali kepada Tuhan. Katakan amin dulu. Contohnya kalau saudara mencintai seseorang, kemudian saudara terpaksa harus meninggalkan dia karena ada urusan penting ke kota lain atau ke tempat lain. Terpaksa saudara harus meninggalkan. Tubuh saudara ada di tempat itu, tapi hatimu tetap ada di orang ini. Sampai urusanmu cepat selesai, kita ingin cepat kembali kepada orang yang kita cintai. Itulah orang yang mencintai kekudusan. Tubuh kita mungkin berdosa, tapi hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada dosa. Amin. Sehingga ketika kita berdosa, Tuhan aku berdosa, hatiku tetap di situ, aku salah. Kapan aku bisa melangkah kembali kepada Tuhan? Segeralah bangkit, jangan berlama-lama. Karena kita harus mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Inilah saudara satu berita yang luar biasa. Mengapa saya harus mencintai kekudusan? Banyak orang berkata, Pak, kudus sudah gak laku. Ya untungnya di Indonesia ada kota yang namanya kota Kudus. Tetapi saudara kita melihat di dalam kekudusan, poin pertama. Kekudusan Tuhan memberikan kemenangan. Ini penting saudara. Banyak orang cuma ke gereja berdoa, berpuasa, minta berkat dan sebagainya. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena kekudusan memberi kemenangan. Siapa di dunia ini yang tidak pernah bergumul? Setiap orang pasti bergumul. Anak kecil, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit, dokter pun saudara, pemerintah, presiden semua bergumul, nggak ada yang nggak bergumul. Dan kalau bergumul kan kita mau menang dalam pergumulan itu. Nggak ada yang bergumul nggak mau menang. Mau urusan apapun saja selalu bergumul, ingin menang. Kita lihat dulu, kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena kita menang. Menang bukan karena kita yang berjuang. Menang karena kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kemenangan itu. Kita nggak mungkin bisa menang sendiri. Saudara, berulang-ulang kita sendiri mengalami banyak kegagalan. Kadang-kadang kita setir mobil aja bisa salah jalan. Jangan main-main hidup ini. Kita lihat dulu Yosua 5 ayat 13-15. Kekudusan Tuhan memberi kemenangan. Luar biasa. Ketika Yosua perjanjian lama dekat Yeriko, dia dari padang gurun dipimpin oleh Musa selama 40 tahun. Kemudian Musa, saudara, di Gunung Nebo meninggal dan mayatnya tidak ditemukan, diganti oleh Yosua. Yosua masuk ke Kanaan, mujizat pertama adalah sungai Yordan dibelah jadi 2. Di situ dikasih 12 batu. Menunjukkan 12 saudara suku Israel, 12 murid Yesus, saudara, 12 rasul dan sebagainya. Melewati seperti baptisan begitulah. Kalau kita dibaptisan. Dan kemudian dia perhadapkan di negara yang baru ini, yang dulu pernah dia tinggal, nenek moyang yang pernah tinggalkan daerah itu, akhirnya diambil negara lain, bangsa lain. Ketika dia melihat kota Yeriko, tebalnya itu saudara, bukan satu tembok biasa. Tebal sekali, saudara. Tebal sekali. Itu benteng. Nah ketika Yosua disuruh Tuhan untuk masuk ngadepi pertama kota Yeriko. Saudara, yang tebal temboknya. Bagaimana dia harus hadapin? Dia ngawasi dari jauh dia. Kita lihat terus ayatnya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Jadi ketika dia
Yeriko itu sambil mikir, tiba-tiba di depan, tiba-tiba muncul orang bawa pedang terhunus. Yosua mendekat, saudara. Dia bertanya, kawan gak engkau atau lawan? Karena pasukannya dia banyak, masa hafal satu-satu. Orang kita, jemaat kita, saudara, 500 saja gak hafal muka satu semua. Ada yang pasti gak dihafal. Jadi, kawan atau lawan? Apa jawabnya? Ayat 2. Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Ternyata Tuhan itu mau memimpin kita dalam peperangan. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dia sujud. Sujud, saudara. Cukupkah sujud Yosua? Menghormat dia. Ayat ketiga, ayat yang bukan ketiga, 15. Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua setelah sujud itu, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Banyak orang di gereja menyembah Tuhan, sujud menghormat dan percaya Tuhan, dan menyerahkan semua urusan pada Tuhan, tapi tidak pernah menyadari bahwa tempat di mana kita berdiri adalah tempat kudus. Sujud gak salah, berdoa gak salah, menyembah gak salah. Tapi sadar gak bahwa kita berdiri di tempat yang kudus. Yosua melepaskan semuanya. Bukan hanya sujud, dia melepaskan karena tempat itu kudus. Gereja juga sama. Jadi bukan tempat hanya untuk menyembah berdoa seperti saudara agama-agama lain atau bentuk-bentuk yang lain. Tapi ada kekudusan ketika ada Tuhan datang dalam hidup kita. Terus apa yang terjadi? Kekudusan. Setelah dia bersujud, disuruh menanggalkan kasutnya, tempat itu kudus. Dia lepaskan. Baru malaikat itu berkata, kelilingi tembok kota Yeriko itu. 1 hari 1 kali, tanpa suara. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, 1 kali terus tanpa suara. Hari ke-7, 7 kali keliling, ke-7 berteriaklah. Dia lakukan persis. Dan ketika dia hari ke-7 dan berteriak, tembok itu runtuh. Jikalau dalam hidup kita menghadapi begitu banyak rintangan-rintangan, banyak pergolakan masalah-masalah yang seperti kita tidak bisa menembusnya. Pikiran kita tidak mampu untuk mencoba memikirkan mencari jalan keluar. Halangan begitu besar, tidak punya kemampuan untuk masuk, untuk merebut, untuk mengalahkan, untuk berhasil, untuk menang. Saudara, yang satu kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Terus kita percaya Allah turut bekerja, kita sujud menyembah, kita berdoa minta Tuhan, tapi kita lupa tempat ini adalah kudus. Katakan amin dulu. Bukan hanya sujud menyembah, hati kita harus bersih. Sehingga Tuhan katakan, barang siapa berseru nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Sebab itu saudara, setiap hari berapa kali kita berdoa? 2 kali, 3 kali, minimal sekali. Ketika saudara berkata, Tuhan, ingat, buang segala kejahatan. Katakan amin dulu. Kita tidak mungkin tidak jahat. Kita manusia biasa. Tapi ketika kita berdoa panggil Tuhan, kita punya musuh kejahatan mesti dibuang. Itulah tempat kekudusan. Amin. Bukan hanya Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Tapi kita masih hidup di dalam kejahatan, dalam dosa. Kita harus tinggalkan, aku pernah berdosa Tuhan. Aku manggil Tuhan, tak buang deh. Gitu loh. Mungkin buangnya masih setengah-setengah. Malam berdoa lagi, buang lagi mendekati. Akhirnya kita buang total kejahatan itu. Itulah yang namanya kekudusan, meninggalkan kejahatan. Dan disitulah kemudian kita bisa melihat semua tembok-tembok yang menghalangi masa depan kita. Kemenangan kita yang dihalangin. Keberhasilan kita yang dihalangin. Itu akan diruntuhkan. Terutama bagi orang yang beriman dan yang percaya Tuhan. Jangan lagi jadi seperti anak kecil yang ngambek.
Kecuali orang yang masih kanak-kanak rohani. Yang dewasa, kenapa Tuhan gak tolong aku? Pak Fengki tolong, ini Pak ini tolong, kenapa? Gak perlu. Tinggalkan dosamu, kejahatanmu. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan salahkan orang lain tentang hidupmu hari ini. Kalau engkau menyalahkan orang lain, padahal kita yang bertanggung jawab atas hidup ini. Dan Tuhan yang menentukannya. Gak boleh salahkan orang lain. Saudara, tapi kita harus betul-betul membuang semuanya. Saya yakin Tuhan akan buka jalan. Seperti Yeriko akan runtuh semuanya. Bukan hanya runtuh, saudara. Kemenangan bukan tergantung dari jumlah orang yang banyak. Kemenangan bukan tergantung dari senjata yang banyak. Kemenangan memang dari strategi, betul. Tetapi bukan hanya seperti itu. Strategi kita belum tentu sempurna. Orang juga punya strategi juga. Kemenangan tidak ditentukan dengan waktu kapan, cuaca bagaimana. Tapi kemenangan ditentukan oleh Tuhan. Contohnya 300 orang yang dipilih Tuhan bersama dengan Gideon. Pertama mereka lebih dari 10.000 orang. Tuhan katakan terlalu banyak. Melawan 120.000 lebih orang. 10.000 terlalu banyak. Bayangin. Nanti kalau mereka menang dianggap mereka yang kuat. Terlalu banyak. Suruh mereka pulang. Yang takut pulang. Sisa terlalu banyak. 120.000 lebih orang itu. Ini tinggal sekian. Disaring menjadi 300 orang. Dengan 300 orang inilah Gideon bisa mengalahkan 120.000 orang. Saudara, kenapa? Karena mereka hidup bersama dengan Tuhan. Di gereja inilah saudara kita dibentuk untuk mengandalkan Tuhan. Jangan sampai di gereja kita diajarkan untuk membangun kekuatan kita sendiri. Membangun imajinasi kita. Membangun cita-cita kita. Bukan di gereja ini saudara. Bukan membangun kekuatan kita. Tapi kita membangun iman kita. Supaya kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Katakan amin dulu. Tidak sedikit saudara. Orang-orang di gereja, ayo kamu kuat, maju terus, jangan takut, rajin. Percaya saudara, dibangun. Memang dia semangat, tapi gak akan pernah berhasil. Tapi dengan Tuhan, 300 lawan 120.000 lebih. Dia menang. Berapa banyak musuh yang harus kita hadapi di dunia ini. Berapa banyak pergumulan yang harus kita hadapin. Berapa besar utang kita, persoalan kita. Saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan akan berperang ganti kita. Saya yakin itu. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10. Ini tulisannya Gideon setelah berperang. Ini mendekati akhir cerita. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Jadi semua orang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Yang mati 120.000 orang. Berarti dia menghadapi lebih dari banyak itu. Oleh sebab itu hari ini saudara, betapa hebatnya Tuhan itu. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dan kita berupaya, saya yakin, saudara, kita akan mencapai kemenangan itu. Tapi kalau kita cuma mengandalkan diri kita mungkin berhasil. Tapi kita akan gagal seperti Menara Babel. Jangan pernah takut, saudara. Memang kelihatannya lamban, tapi pasti berhasil. Bukan orang yang pertama yang akan menang. Tapi di akhir siapa yang bisa bertahan? Amin. Saudara melihat orang pertama, wah hebat. Lihat yang terakhir, siapa yang bisa bertahan? Dia menang.
Banyak orang pertama kita lihat, saya tidak sebut nama PT perusahaan, gereja, saya nggak sebut. Wah pertama hebat, kaya, wah berhasil. Tapi sekarang banyak pertumbangan. Tapi orang yang bertahan itu yang menang. Saya melihat saudara, banyak di dalam kehidupan saya, maupun bisnismen, perusahaan, terutama juga gereja. Di depan saya begitu banyak sekali. Kita bukan yang pertama. Kita mungkin di belakang. Tetapi yang penting, saudara, kita harus bertahan. Katakan amin dulu. Bertahan. Saudara melihat cerita-cerita, mau gereja, mau perusahaan, saudara lihat semuanya lah. Orang yang dulu biasa. Yang punya pesawat, saudara tahu ya, saya nggak sebut namanya. Karena dia nggak kasih sponsor sama saya. Itu guyonnya siapa? Yang punya pesawat. Dulu pesawat apa saja muncul. Orang ini orang biasa. Nggak ada hitungan dalam 20-30 tahun. Dia bukan orang nomor 1. Tapi dia bertahan. Muncul bisa kalahkan yang lain. Artinya di sini mungkin kita ada di belakang. Halo? Mungkin saudara lihat, waduh aku di barisan kok dari orang kaya aku ke nomor 1000. 1000 masih lumayan. Dari 1 juta masih ada saudara. Mungkin dalam hal yang lain, waduh kok saya masih jauh ya. Kok usah takut. Bertahanlah. Amin. Bertahan, katakan bertahan dulu. Sekali lagi. Bertahan. Ada masanya akan berubah. Saudara lihat gereja besar dulu, top. Turun. Yang dulu kecil setengah mati, saudara. Jadi besar. Nanti ini lagi hancur. Yang kecil naik lagi. Perusahaan juga sama. Di mana-mana juga sama muncul seperti itu. Kalau kita ada di depan, yang pertama, jangan sombong. Saudara, bisa bertanda sampai akhir. Kalau saudara paling akhir, jangan kendor, putus asa. Bertahanlah, kita akan bisa maju ke depan. Kenapa saudara, kalau saudara lihat kita antrian panjang, saya pernah antrian panjang. Waduh, antri panjang sekali, gimana ini ceritanya? Aduh, nurutlah. Satu lagi. Waduh, panjang sekali. Puternya ada karuan saudara. Ya sudah terlanjur 1, mau mundur. Waduh, sudah 1/5. Masih ada berapa orang, banyak sekali. Gak tahan. Yang di tengah-tengah. Saudara, capek. Hilang. Saya bisa mendekati lebih dekat lagi. Kenapa? Karena mereka gak bisa bertahan. Amin. Bertahanlah dalam hidup ini. Di dalam firman Tuhan. Sebab itu hal yang kedua, tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Kalau seandainya Yosua tadi cuma sujud saja, aku kan sujud, gak perlu kita bicara kesucian. Aku sudah menyembah, aku percaya. Aku sudah berdoa, ini jawaban, gak perlu suci. Malaikat Tuhan mungkin gak bicara. Gak ngasih rahasianya. Makanya poin kedua, tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Tidak akan pernah melihat jalan keluar. Tidak bisa melihat masa depan. Kita lihat dulu Matius pasal 5 ayat 8. Ini rahasia besar bagi saudara-saudara yang dipilih Tuhan. Termasuk saya harus berjuang juga. Orang pernah katakan kepada saya, Feng gini umur berapa buka gereja? Bisa apa? Gak ada kolektor, gak minta ini, gak minta itu. Ngomong suci terus. Zaman sekarang gak ada kudus, gak ada benar. Umum lah. Saudara, 15 tahun lebih kita masih tetap survive. Dulu kita paling belakang. Sekarang mungkin kita di tengah. Kalau kita bertahan, mungkin kita nomor 20. Bertahan lagi, siapa tahu bisa nomor 4, 5, 6, lumayan lah. Ya, yang penting bertahan dalam hidup itu. Matius pasal 5 ayat 8, jadi kita enggak melihat barisan berapa kita ada, tapi kita melihat Tuhan terus. Katakan amin. Kita enggak melihat bagaimana kita berjuangnya. Di
di nomor berapa? Mampu enggak? Lihat Tuhan terus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau orang suci hatinya melihat Tuhan, bukan melihat Yeriko. Orang yang suci hatinya enggak melihat jumlah pasukan yang banyak, dia melihat Tuhan. Seperti Yosafat. Dia enggak punya kekuatan untuk berperang. Musuhnya kurang lebih begitu 1 jutaan, saudara. Enggak kuat. Tapi dia katakan, mataku tertujumu kepada Engkau Tuhan. Akhirnya Tuhan pimpin dia. Dia enggak perang. Tuhan yang perang malam hari. Musuh saling bunuh semua, salah paham. Akhirnya dia waktu sampai di tempat perang. Loh, gak ada musuh. Adapun dia enggak menang. Dia hanya pulang membawa keledai, kuda yang sisa-sisa yang ditinggal musuhnya itu. Hari ini jangan melihat di mana kita berada. Di sudut mana, di posisi mana kita berada. Tapi belajar untuk melihat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ibrani 12 ayat 4. Pak, kok ayatnya ada banyak, Pak? Nanti di surga. Saudara, ayat itu akan keluar. Saudara mungkin ditanyai, pernah baca enggak? Enggak. Yang baca apa? Cuma diberkati. Terus, saudara di sini sekali khotbah dapat 6-7 ayat. Kok banyak, Pak? Nanti di surga. Sudah baca? Sudah. Apa? Lupa. Nanti di surga gak ada yang lupa. Diingatkan apa yang pernah dibaca. Amin. Masa kecil kita pun ingat semua. Diingatkan jadi, oh itu Pak Fengi baca, itu pendeta baca, ayat itu aku pernah baca. Hampir seluruh Alkitab kita baca. Karena diingatkan. Tapi saudara surga, aku diingatkan Tuhan. Kata Tuhan, kamu gak pernah baca, diingatkan apa? Saudara dengar khotbah saya mungkin ceritanya menarik. Tapi firman itu jauh lebih hebat. Tanpa firman kita tidak bisa berkhotbah. Hanya satu cerita bohong. Ibrani 12 ayat 4. Ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi jangan pernah takut semua saudara. Percayalah. Bahkan Tuhan katakan dalam hidup kita saudara. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Pergumulan untuk belajar melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, musuh kita itu begitu banyak di tempat gelap. Bagaimana cara kita bisa menghadapi? Pakai infrared. Amin. Begitu kita lihat infrared, di tempat gelap dimanapun, di pohon, di mana saja, terlihat seperti siang. Oh itu musuh, oh itu jebakan, oh ini rintangan, ini jalan, ada ular, oh ada penodong. Semua terlihat. Kita di dunia ini jalan depan kita gelap. Tapi Tuhan berkata dengan kekudusan kita akan bisa melihat. Amin. Kita bisa melihat. Makanya dengan kekudusan itulah saudara kita akan bisa melihat masa depan kita. Kita bisa melihat saudara banyak hal. Contoh-contoh juga. Saudara bisa melihat dalam air ini ada apa? Ya ada air Pak, memang air. Tapi mungkin saudara di udara ini ada apa? Saudara nggak tahu. Kalau kita lihat nggak ada apa-apa. Tetapi kenapa saudara pakai masker? Kalau ada orang bersin, apalagi tahun-tahun kemarin, pakai masker semua, betul saudara? Lo kan gak ada apa-apa, gak kelihatan. Virus, kamu kok tahu virus di mana? Gak lihat, tapi ada. Kita harus pakai yang namanya, bisa lihat itu pakai mikroskop. Bisa lihat semuanya. Berarti ada virusnya. Demikian dalam hidup kita, tanpa kacamata kekudusan, kita gak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang indah. Apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Sehingga kita menjadi panik, kita marah, kita kecewa, kita nipu orang, kita emosi, kita salah langkah terus. Tapi ketika memakai kekudusan kita tenang. Walaupun ada goncangan masalah, kita lihat lagi. Oh tetap ke depan. Ada visi ke depan pasti jadi.
Sama seperti saudara kita lihat Ishak. Ketika mengalami kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir. Tuhan berkata, no, ke Gerar saja. Ini kelaparan. Kambing dombanya berapa puluh ribu. Ke Gerar. Dia ke Gerar saudara. Tahun itu dia dapatkan 100 kali lipat hasilnya. Dari mana tahu? Pikirannya dia ke Mesir, tempat yang bagus. Tapi Tuhan ngomong kota kecil aja, Gerar. Bukan tempat yang megah. Tapi tempat yang Tuhan tunjuk dalam hidup kita. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Itulah kita pakai kacamata kekudusan. Tanpa kacamata kudus kita nggak bisa melihat saudara. Hal ketiga kita melihat tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan lagi ada kejahatan. Karena tempat ini tempat kudus, katakan amin dulu. Kalau kita tahu tempat kudus, Tuhan akan bicara pada kita. Saya masih cerita sedikit saudara, masih bicara tentang kematian. Tapi bukan berarti kita bicara kita akan mati. Kita akan diangkat hidup-hidup. Tapi ini kita bicara kematian. Saya punya teman satu di Singapura bernama Anthony. Pekerja pelayan gereja di Singapura. Dia penyuplai barang-barang di Louis Vuitton maupun di Hermes dan sebagainya. Suatu hari waktu saya di Surabaya dia telepon, Pak Fengki kapan ke Singapura? Besok. Oh papa saya sakit masuk rumah sakit. Tolong didoakan ya besok saya datang. Pesawat saya tiba malam, gak mungkin ke rumah sakit karena sudah malam. Saya bilang besok pagi aja ya, iya. Malam saya berdoa Tuhan, ini kami diminta berdoa, iman dia berharap sama Tuhan. Kalau boleh tambahi umur. Saya tidur. Tidur saya bermimpi saudara. Bermimpi. Saya melihat bapak itu terbaring dengan keluarga semua. Terus saya lihat sebelah belakang itu ada kuburan putih. Mati. Terus saya kembali lagi dalam penglihatan itu di kamar itu. Bapak itu sedang diselang semua ada keluarganya. Tiba-tiba anak paling kecil. Usianya 30 lebih, tapi itu paling kecil. Keluar dari kamar. Waktu keluar dari kamar, bapak itu meninggal. Saya pagi-pagi bilang, saya melihat gak enak. Kelihatannya Tuhan mau panggil. Tapi kita tetap berdoa, namanya manusia boleh berdoa. Siapa tahu Tuhan tambah umurnya. Kalau enggak pun, ya sudah, kita serahkan Tuhan. Saya bilang gini-gini, keluargamu lengkap ya. Jangan sampai ada yang gak ada. Karena aku lihat adikmu itu gak ada ketika papamu dipanggil Tuhan. Oh ya siap, dia cerita adiknya semua. Ada memang adiknya belum Kristen, saudara. Panggil, ini papa bakal dipanggil Tuhan. Kita berdoa. Kalau boleh panjang umur, kalau enggak jangan keluar dulu. Takutnya dipanggil ada yang penglihatan seperti ini. Udah. Saya waktu rumah sakit saya lihat banyak orang masuk, saya jadi gak masuk. Saya bilang nanti terakhir, waktu mau bubaran kosong saya masuk. Betul bubaran kosong saya masuk saudara. Saya masuk, gimana kita mau berdoa dulu. Anak yang paling kecil ngomong, tunggu Pak Fengki, Pak Pendeta. Saya mau pindahkan mobil katanya. Karena mobil di tempat ini, di Singapura itu mobilnya parkirnya mahal-mahal saudara. Dia mau cari parkir lebih murah. Mau pindah. Ini kisah nyata, saudara bisa telepon orangnya. Kan banyak yang sudah kenal kan. Situ. Akhirnya bilang, loh kok ditinggal? Ya sebentar, oke saya tunggu. Gimana saudara tunggu? Ya tunggu. Saya tunggu saudara. Saya sudah gak ingat lagi tentang mimpi itu. 7 menit gak datang-datang. Papa mulai gini saudara. Oh ini gimana ini? Pak Fengki, papa gini. Nah kita mau tunggu atau doa ini? Ya tunggu 5 menit tunggu. Tanpa anfal. Pak Fengki, ya terserah kamu. Kalau kita berdoa. Ya kita berdoa. Enggak tunggu adikmu? Enggak, sudah enggak nutut Pak. Nanti khawatirnya Pak. Oke, saya baca firman, saya doa. Agak lama sedikit, saya doa. Amin. Saya bicara sesuatu firman kepada telinganya. Enggak lama, nafasnya hilang. Waktu hilang, baru hilang 1 menit, 2 menit. Anaknya datang. Papa sudah meninggal. Loh, kenapa Pak Pendeta doakan dulu? Ya bukan saya yang mau mati.
Saudara, memang visinya seperti itu. Jadi saudara, Tuhan tahu segala sesuatunya. Sehingga hidup saya itu banyak melihat seperti ini. Sehingga saya dalam hidup saya mungkin ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi dia tidak boleh menghantui terlalu banyak dalam hidup saya. Saya harus menatap Tuhan dalam kekudusannya. Katakan amin dulu. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Ayat yang terakhir. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Luar biasa. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Allah tinggal di dalam kamu? Kalau Roh Allah tinggal di dalam kita, berarti tempat kita adalah tempat suci. Karena ketika Yosua ajak dikatakan, jangan cuma sujud, tanggalkan kasutmu, sebab tempat kau berdiri kudus. Itu baru situ. Kalau Allah di sini, bersihkan hatimu, sucikan hatimu. Karena aku ada di dalam hatimu. Kalau saudara mau pergi ke tempat Israel, ada yang namanya bait suci walaupun sudah diruntuhkan. Ada sebuah terowongan di pinggirnya tembok ratapan itu. Kalau saudara masuk, dia akan tembus keluar 3 kolam Bethesda. Tetapi di tengah-tengah itu, ada ruangan besar seperti ini. Waduh, begitu kusuk sekali. Orang berdoa semua. Di antara tembok yang besar itu. Karena itu jaraknya 10 meter dari ruang Maha Kudus. Yang sudah gak ada. Tuhan sudah gak mengizinkan lagi bait suci. Dan ruang Maha Kudus ada di muka bumi. Karena bait suci adalah tubuhmu. Ruang Maha Kudus itu adalah hatimu. Katakan amin dulu. Hatimu itu ruang Maha Kudus. Sehingga hatimu tidak boleh ada lagi banyak kekhawatiran. Tidak boleh lagi kecemasan, ketakutan. Biar hatimu hari ini saudara percaya kepada Tuhan. Bertahan dan melihat Tuhan senantiasa. Percaya langkahmu dari yang di belakang akan menjadi depan. Jikalau kita mau bertahan. Jangan seperti orang lain. Hari ini aku di belakang, aku mau salib, gimana caranya? Aku mau cepat-cepat dengan doa puasa. Bertahanlah. Ada waktunya. Kalau engkau di depan kau akan hilang cepat. Tapi kalau ikut Tuhan akan tetap berhasil. Ini memang satu hal yang luar biasa saudara. Ada satu teman saya pendeta yang di Singapura saudara bertahu, Bapak Joni. Bapak Joni ini saudara, pendeta di Singapura. Satu hari, saya baru kenal sama dia. Pagi-pagi jam 7 Singapura masih gelap, setengah 7 itu. Saya telepon, karena Tuhan bangun saya, telepon Pak Joni. Telepon Joni, ya telepon. Tanya, mimpi apa dia? Karena saya berikan dia mimpi. Saya telepon, John, Pak Fenggi ya, Pak Pendeta, iya. Mimpi apa kamu? Loh, aku mimpi ini. Gitu loh. Mimpi apa? Mimpi ini. Oke, thank you, saya tutup. Dia bingung. Ini pendeta kok tanya mimpi itu sih tutup. Ternyata dia mimpi begini, saudara. Dia kerjaannya banyak, tapi termasuk jual pesawat. Banyak halangan. Banyak halangan, ya pokoknya timbul tenggelam lah. Dapat mimpi katanya, saya datang kepada dia. Kamu mau satu pekerjaan? Oh mau dong. Lagi banyak masalah. Kerjaan ini perusahaannya Bonafit. Tidak pernah rugi. Produksi jalan terus. Gitu saudara. Saya ngomong dalam mimpi kepada dia gitu. Oh mau dong. Terus dia tanya. Perusahaan apa? Waktu tanya perusahaan apa dia bangun. Jadi gak tahu perusahaan apa. Terus dia tanya sama saya. Nah inilah yang dapat seperti ini. Saya bilang itulah pekerjaan Tuhan. Saudara yang terjadi dalam situasi krisis itu. Dia ikut saya pelayanan di satu negara. Dia pulang, dia jual satu pesawat. Itu krisis. Tidak sampai 1 tahun pergi ke satu negara lain. Pulang, jual pesawat. Dan masa COVID ini yang luar biasa. Saudara, dia mengalami situasi yang sulit. Saya gak bisa terlalu banyak cerita. Tetapi Tuhan bangkitkan dia.
Dan dia menjadi berkat luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia nempel kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir, Matius 6:30. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita percaya tapi kurang percaya. Karena katakan bahwa Allah mendandani kamu. Tahu saudara mendandani. Kalau orang mau kawin itu didandanin. Di make upin. Rambut didandani, pakaian didandanin. Ini Allah mendandani kita hari ini. Yang didandani adalah hati kita. Katakan amin dulu. Izinkanlah hari ini Tuhan merias hatimu dengan tangan Dia supaya hatimu boleh murni dan suci kembali. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkau yang mengangkat segala kekhawatiran kami. Engkau yang melenyapkan segala ketakutan kami. Engkau yang membawa kami kepada satu kemenangan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Engkau yang memberikan kepada kami Roh Kudus. Tuhan, Engkau yang memberi kepada kami tempat yang suci, yang kudus, di mana kami boleh berdiri. Dan situlah kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, Kau sucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya iman kami boleh bangkit percaya kepada Engkau. Bahwa di tengah-tengah kekudusan ada kemenangan. Supaya di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau berdiri di tempat yang kudus. Disitulah Engkau akan menceritakan bagaimana kami harus memenangkan dalam pergumulan hidup ini. Walaupun kami ada di belakang, tapi kami akan maju ke depan. Bukan mundur ke belakang. Sebab itu buat kepada kami tetap kuat. Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan layakkan kami. Kalau Engkau mendapati dalam kehidupan kami ada sesuatu yang masih kami sembunyikan, ada dosa yang masih kami sembunyikan. Tuhan, kami hari ini terbuka di hadapan-Mu. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan hati yang terbuka dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa. Hari ini Tuhan kami percaya korban-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, itu yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang berkata. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Tuhan, mari berkarya dalam hidup kami. Pulihkan kami. Ubah hati kami menjadi baru Tuhan. Ubah hidup kami menjadi baru. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Oh, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Roh-Mu atas kami. Ubahkan hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan kami yang sakit. Ampuni dosa kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, besar kasih setia-Mu Mari saudara kita berdoa sahabat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu,
Kudusku